Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini Selasa 13 Desember 2022 dengan judul Malaikat-malaikat melayani di hadapan Allah. Ayatnya di dalam Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Alkitab memberitahukan kepada kita tentang jumlah, kuasa, dan kemuliaan makhluk-makhluk surgawi, tentang hubungan mereka dengan pemerintah Allah, dan juga tentang hubungan mereka kepada pekerjaan penyelamatan. Di ruang hadirat Raja segala raja, mereka menunggu. Malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya, mendengarkan suara firman-Nya. 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa, jumlah pesuruh surgawi itu sebagaimana dilihat oleh Nabi Daniel. Malaikat pengawal ditugaskan kepada setiap pengikut Kristus. Pengawal-pengawal surgawi ini melindungi orang-orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini pada waktu ia berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Juru selamat berkata mengenai mereka yang percaya kepadanya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melayani anak-anak Allah setiap saat dapat berhubungan dengan hadirat Allah. Jadi, umat-umat Allah yang terbuka kepada kuasa tipu daya dan kedengkian yang tidak pernah tidur dari raja kegelapan, diberi jaminan pengawalan yang tidak ada putus-putusnya dari malaikat-malaikat surgawi. Jika Allah telah memberikan janji anugerah dan perlindungan kepada anak-anaknya, itu karena adanya agen-agen perkasa kejahatan yang harus dihadapi. Agen-agen yang begitu banyak, begitu bertekad dan tidak mengenal lelah, yang kebenciannya dan kuasanya tidak boleh diremehkan. Umat Tuhan yang dikasihinya, poin-poin penting yang kita dapatkan dalam renungan kita pada pagi hari ini, bahwa Allah memberikan pengawalan kepada setiap umat-umatnya yang selalu terbuka terhadap pencobaan kuasa-kuasa setan untuk dapat menjatuhkan. Oleh karena setan mencurahkan segenap kekuatannya untuk dapat berusaha membuat manusia jatuh dan menjauh daripada Tuhan. Oleh karena itu juga Allah juga memberikan perlindungan melalui malaikat-malaikatnya yang senantiasa dapat memberikan laporan dan bahkan mengingatkan, bahkan melalui kuasa Roh Kudus untuk umat-umat Tuhan pada saat menyerahkan diri kepada Tuhan, diberikan kebijaksanaan untuk bisa menimbang mana yang baik dan mana yang benar, mana yang harus dipilih. Oleh karena kita tahu bahwa setan sangat licik, dia berusaha selalu, dia mempelajari melalui karakter, melalui kebiasaan kita, sehingga dia tahu titik-titik lemah dari setiap manusia. Dalam hal inilah saudaraku, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa memohonkan perlindungan dari malaikat surgawi, sehingga kita akan tetap menjadi pemenang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kembali di pagi hari ini, oleh karena hari yang baik, hari yang indah, keselamatan yang Tuhan berikan untuk kami nikmati sepanjang hari ini. Biarlah hidup kami ya Bapa dapat menjadi kemuliaan bagi Tuhan, menjadi puji-pujian di hadapan semua orang untuk mereka dapat melihat Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena kekuatan yang Tuhan berikan lewat renungan pagi ini. Melalui ayat firman Tuhan yang sudah menyatakan bahwa beribu-ribu malaikat surga senantiasa bersedia untuk memberikan pertolongan yang akan selalu mendampingi umat-umat. Kami berharap ya Tuhan dan memohon, biarlah Tuhan yang akan tetap melindungi kami,
Dari kuasa malaikat Tuhan yang agung mengingat kami, menjaga dan mengawal ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya pada saat kami diperhadapkan dengan segala tantangan, kami juga dapat menjadi pemenang. Berkatilah umat-umat Tuhan yang akan melakukan segenap kegiatan di sepanjang hari. Saat akan melakukan perjalanan keluar rumah, bahkan di dalam semua pekerjaan, sampai nantinya untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Berikanlah keselamatan, bahkan membawa berkas-berkas melalui berkat-Mu yang Engkau curahkan dari surga. Demikian juga ya Bapa, biarlah perlindungan Tuhan menjadi bagian anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan, dalam pendidikan perkuliahan, dalam mencari akan kehidupan mereka masa depan, bahkan orang-orang muda yang siap untuk mencari pasangan hidup. Kami percaya Bapa, di tangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera, rancangan yang terbaik. Biarlah itu menjadi bahagian mereka, dan kuatkan dan teguhkanlah iman mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan bagi orang-orang tua kami. Selalu kami ingat dan mendoakan. Biarlah Engkau juga yang akan selalu menuntun, sehingga di dalam iman pengharapan dalam menantikan Tuhan tetap diteguhkan, dan dengan kesehatan mereka bersukacita untuk tetap melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini hidup kami hanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.